Sumpah dia juga, guru ini juga yang ngangkat gue. Lebih ke arah bahwa ke SMK lebih banyak temen gue sih, lebih banyak yang notice gue. Gue nggak tahu itu satu kebanggaan atau enggak. Ya Bangga dong. Gue aja sebagai teman lu bangga mendengar cerita yang diceritakan ke gue itu. wah, terima kasih. Sama-sama. Tapi lu ngerasain hal yang sama nggak di SMK? Kalau lu mungkin nggak bersinar, tapi gue merasa gue sangat bersinar. Kalau untuk diri sendiri mungkin bersinar pasti. Iya. Kayak banyak banget, gue bisa bilang banyak banget yang ngerubah gue, yang mungkin sebelumnya gue nggak dilihat gitu. Tapi ketika SMK, gue kayak cila, kayak banyak banget orang yang nganggep gue tuh ada, nganggep gue tuh kayak lu berguna men, gitu. Terlepas dari itu, lu SMK kan, lu cerdas gak sih? Terbilang cerdas gak sih? Selama lu SMP, SD? Gue harus akuin, gue pintar itu SMK. Karena SMP gue pintar, cuman ketutupan sama orang yang lebih pintar gitu kan. Dan menurut gue SMK ya biasa aja, lebih mengarah ke karakter sih. Iya kan, karakter gue kebentuk banget sih menurut gue. Dan dibanding nilai kayak nggak penting-penting banget nggak sih kayak. Kayak tapi karakter gue ngerasa wow, kayak dipahat gue gitu. Kayak amazing, kayak suatu pencapaian. Bahkan gue ngerasa SMK itu adalah tempat gue gitu. Gue sempat ngerasa dibully, gue pernah dipandang sebelah mata, gue pernah. Bully kayaknya semua orang. Betul. Terus ketika gue kayak nggak dianggap, pernah. Bahkan di dalam sebuah obrolan 5 orang gitu, gue nggak dianggap, gue pernah. Tapi ketika SMK kayak ada gue gitu. Gue nggak mau nyombong ya, cuman gue baru ngerasa suatu perubahan yang ada ya yang nganggap gue gitu. Dan menurut lo itu bagus banget. Terlepas dari gue sendiri yang mau berusaha buat keluar, ada teman-teman gue sih terlebihnya, guru gue yang ngelihat potensi gue. Buat kamu tuh bisa, kamu mampu, kamu bisa berjuang, kamu bisa maju. Di situ gue langsung kayak oke, gue tahu tempat gue bisa, gue akan jalan. Yang sebelumnya gue jalan di tempat, gue akan coba jalan. Dan itu yang terjadi banget. Kayak kalau gue bilang mukjizat lebay ya. Iya. Gue juga nggak nyampe pikir ke situ sih. Kayak gue bilang mukjizat sih. Fan aja sih sebenarnya. Gue ingat ketika ini balik ke cerita gue ya. Gue ingat satu hal bahwa dulu gue selebay ini ngelakuin hal ini, yaitu gue pengen berhenti jadi ketua kelas. Gue nggak tahu apa. Di SMK itu? Iya. Gue nggak tahu. Itu karena sebenarnya terlebih karena kalian nih, teman-teman gue satu kelas gue yang nggak sejalan sama gue. Dan gue ngelapor ke guru, gue pengen berhenti. Terus guru lu? Ini wali kelas kita, namanya Bu Rati. Menurut gue dia orang yang luar biasa sih. Kayak punya dampak bagi setiap orang yang gue setuju. Dia bilang kayak gini ke gue, kalau kamu mau mundur, kamu nggak bisa buktikan apa-apa ke teman-teman kamu. Jadi kamu harus buktikan ke teman-teman kamu bahwa kamu bisa. Asli. Menurut gue itu apa ya, bisa dibilang, kalau gue bilang
alay sih sebenarnya. Cuman itu yang menjadikan gue bahwa gue harus jadi ketua kelas. Motivasi lah ya. Motivasi. Dia ngasih motivasi. Iya. Sumpah dia juga guru ini juga yang ngangkat gue ketika itu. Gue waktu itu presentasi PKN. Iya. Gue nggak nyadar kalau gue tuh pintar presentasi gitu. Gue pintar mengemukakan sesuatu di depan kelas. Ketika itu gue presentasi, dia duduk di belakang, gue presentasi, dia cuma mandang gue cuman kayak gini dong. Gue ngeliat dong ya, namanya gue di depan, dia di belakang. Gue langsung kayak ada yang merhatiin gue. Ketika gue selesai, dia cuma ngasih gini. Gue merinding, gue langsung cuman. Terus gue selesai, dia cuma ngomong, kamu bagus, ibu kasih 100 ya. Wah, gue langsung kayak, gue merinding itu langsung kayak, kamu bisa, karena ternyata kamu ya bagus. Cuman sederhana, cuman menurut gue tuh itu masuk ke hati gue yang paling dalam. Tuh lama kayak, gue bisa. Kayak parah. Ternyata gue bisa. Dan menurut gue pasti masih banyak teman-teman kita yang dikasih motivasi dengan dia secara langsung atau tidak. Gitu sih. Pasti banyak. Tapi kayaknya dia satu-satunya guru yang bisa motivasi gak sih? Lu dari dia, gue dari dia. Iya salah satunya dia. Menurut gue dia luar biasa sih di kehidupan gue. Banget. Itu parah banget. Dan menurut gue, ini gue pengen balik ke SMK. Lu tadi bilang cerdas. Lumayan. Lu tahu gak sih kenapa lu milih SMK? Ini pertanyaan yang kalau gue jawab, gue akan terlihat konyol. Terpikirkan di gue. Kenapa lu milih SMK? Coba gue tanya, gue balikin. Kalau gue, kenapa gue milih SMK? Jawabannya simpel. Gue malas nyari sekolah lain. Itu jawaban gue. Di samping gue malas nyari sekolah lain, adalah gue udah nyaman sama sekolah itu. Gue udah dapat bantuan dari kecil. Di sekolah itu juga, SD, gitu kan? Gue dari TK, SD, SMP, SMK, Strada semua. Ya gue nggak melihat sekolah lain yang lebih bagus dari Strada. Padahal banyak gitu kan? Iya banyak. Cuman di mata lu? Padahal gue juga belum tahu bahwa SMK Strada itu bagus. Gue belum tahu saat itu. Yang penting lu males, ya udah. Yang penting gue ke situ gitu kan? Dan yang penting gue dapat bantuan. SMK enggak. Oke, emang lu pengen masuk SMK? Enggak, dan yang penting gue dapat sekolah maksud gue. Karena kalau gue telat, tuh mungkin beda cerita lagi. Jadi menurut gue SMK, ya itu alasan gue masuk SMK. Kalau lu? Gue jawabannya sama konyol. Gue masuk SMK karena kakak gue SMK di situ juga. Gue mikir kayak kakak gue SMK, pulang bareng, berangkat bareng. Sesimpel ya udah gitu. Dan lu enak kayak ada dapat tumbangan gitu. Emang lu nggak ada? Nggak ada. Gue masih naik angkot pertama kelas 10 awal, gue masih naik angkot sebelum gue naik motor. Gue masih naik angkot ke Solo, pulang pergi. Tapi kan seru naik angkot. Iya sih, iya seru sih. Tapi ketika lu ngeliat teman-teman pada mau motor, pasti gue bilang ke nyokap gue, mah gue harus bawa motor. Pasti dong. Dan lebih irit. Iya. Berarti sama nih, kita SMK itu kita nggak pernah ngebayangin akan jadi apa dan akan seperti apa gitu kan? Nggak pernah terlintas. Yang penting lu kayak ngalir aja ya. Iya. Tapi ternyata di aliran itu gue nemuin sesuatu yang bisa buat gue nanjak lebih tinggi. Iya bisa dibilang kayak gitu sih. Dan ya menurut gue sekolah di SMK tidak sebegitu buruk yang kalian pikirkan. Iya. Kebanyakan orang milih SMK karena kebanyakan ya orang mikirnya mungkin kayak gini. SMK dituntut setelah itu jadi kerja gitu. Enggak harus kuliah gitu kan. Kebanyakan orang kayak gue masih mau kuliah, gue masih mau
Jadi gue SMA aja lah gitu. Padahal kan ya enggak juga, banyak bahkan teman-teman kita yang apa ya, menurut gue setelah dari SMK itu malah punya pribadi, punya karakter, punya sesuatu yang menurut gue cakep banget sih. Dan teman-teman lu juga kayak gitu. Iya, teman-teman SMK kita banyak banget yang apa ya, menurut gue yang dalam pelajaran nggak pintar-pintar amat, tapi mereka ketika ketika lulus dari SMP mereka punya skill. Iya, yes, betul banget, Skill. gue setuju. Itu terutama. Selain skill kayak apa ya, mereka punya ide-ide yang luar biasa yang mungkin digalinya saat di SMK gitu. Iya, benar. Banyak juga. Sesuatu yang nggak lo pengenin amat, tapi ternyata ada apa ya, menurut gue kayak sesuatu yang sudah ditakdirkan Tuhan gitu. Gue ketemu lo gitu kan, gue ketemu teman-teman yang sekarang. Yang mungkin kalau gue SMA ya gue nggak gini-gini amat lah. Jadi kita akan stres dengan pelajaran IPA, IPS. Iya. Ya walaupun di SMK juga ada, tapi nggak, menurut gue lebih ke skill sih SMK. Dan skill beberapa teman gue juga kelihatan banget bentuk. Gue setuju sih. Banyak banget yang kita sadarin bahkan ya teman-teman kita yang sebelumnya tuh kayak, ih, gue nggak kepikiran dia bakal jadi seperti ini dalam hal yang positif ya. Iya. Dalam hal yang wow, luar biasa gitu. Bener sih. Dan ada lagi kayak teman-teman lo yang ini, gue ngeliat temen gue di SMK mereka nggak lebih pintar dari teman gue yang lain yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, tapi mereka bisa bertahan, apa ya bisa dibilang, bisa bertahan di kehidupan dia, kayak terima kerja, kayak magang di mana gitu, suatu institusi. Iya. Yang menurut gue mustahil sih bisa masuk situ. Bagi kita yang melihat ya, dia yang secara akademik itu kurang bahkan banget gitu ya. Tapi ternyata setelah keluar dari SMK dia bisa kerja di tempat yang bagus, punya penghasilan yang ya UMR naik lah gitu kan. Bekasi kan ya lumayan, Jakarta gitu kan. Dan ada gue sempat berpikiran bahwa beberapa teman gue lebih mempunyai kecerdasan dari dia nih dalam hal pelajaran menurut gue. Tetapi pas gue lulus SMK dan gue ngelamar-lamar sewajarnya teman-teman kita, sewajarnya kita ngelakuin, gila, gue gak ada satupun perusahaan yang manggil gue. Ada yang manggil cuman gak ada yang nerima. Dan itu menurut gue menyakitkan sekali. Gue sampai gap year setahun. Gue punya banyak banget ya obrolan yang masih pengen gue gali, masih pengen gue ketahuin ya dari segi teman-teman kita, dari segi lu juga mungkin banyak banget. Sampai lu kenapa gap year, kenapa lu bisa berubah ya, bisa dibilang lu bisa berubah, lu bisa kenapa nggak diterima padahal lu ya akademiknya lebih pintar dibandingkan teman-teman lu gitu kan. Gue masih pengen ngulik-ngulik hal itu. Mungkin buat teman-teman bisa lihat di episode kedua, kita bakal ngulik-ngulik tentang hal-hal yang lebih seru lagi, lebih menantang menurut gue dan lebih memotivasi buat kalian tetap jadi manusia. Gue Cila. Ntar dulu, kita udah ngobrol berapa menit ya? Gue gak nyadar sih. Gue kepo. 40. Wow, 40 kan? Menurut gue ini obrolan terlama. Di depan kamera. Di depan lighting. Jadi thank you banget buat kalian yang udah dengerin sampai menit ini, atau yang cuma dengerin di menit awal ya nggak apa-apa. Buat bersyukur sih. Iya, yang penting kita ada viewers. Dan ya kalian bisa tungguin episode-episode selanjutnya, dan kita rencana akan bikin Instagram. Kalian bisa cek ke situ.
Mungkin kalian, oh ya teman-teman, mungkin setelah melihat podcast ini, mungkin kalian teman-teman SMK kita, mengenal kita, kalian mau apa ya, bercerita, bagi-bagi sharing tentang kehidupan kalian, boleh banget. Atau kalian di luar SMK dari pergaulan kita, mungkin dari SMA lain atau dari SMK lain, pengen ngebahas suatu masa lalu SMK, masa-masa indah SMA kalian, Itu boleh banget boleh sih. banget. So, Silakan komen. makasih banget. Thank you. So much. Gua Ancila dan teman gue Salomo. bakal kembali lagi di episode 2 di Hampir Jadi. Hampir deh. Thank you. Thank you. With the shape of you.